Pergantian 3 pejabat Pemprov Maluku Utara memicu penolakan dari puluhan mahasiswa yang tergabung dalam AMPP Togamoloka. Aksi protes ini bahkan sempat membuat aktivitas di kantor Gubernur lumpuh pada Selasa, tanggal 6 Juni tahun 2023. Puluhan aktivis itu menilai keputusan Gubernur Malut melakukan pergantian pejabat salah satunya Kadis PUPR Saifuddin Jubah menyalahi norma hukum yang berlaku. Mencermati hal ini, akademisi yang juga praktisi hukum tata negara Abdul Qadir Bubu ikut menyoroti mutasi yang dilakukan Gubernur Abdul Ghani Kasuba tersebut. Dan syarat untuk melakukan evaluasi itu sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 2017 tentang manajemen aparatur sipil negara, yaitu di pasal 141 di ayat 2 dipersyaratkan bahwa pejabat yang hendak dievaluasi untuk mengevaluasi kinerja sebagaimana dalam surat perjanjian ketika dia diangkat menjadi pejabat adalah harus 1 tahun dulu menjadi masa menjabat. Setelah masa 1 tahun menjabat kemudian dievaluasi dan tidak meminta kinerja, maka yang bersangkutan diberi kesempatan 6 bulan untuk memperbaiki kinerja. Di tahun kedua baru kemudian dia dimutasi, bisa jadi demosi. Itu prosedur resminya. Tetapi catatan paling pentingnya adalah seorang pejabat yang hendak dimutasi atau didemosi, basisnya adalah evaluasi. Dan evaluasi itu mesti mendapat rekomendasi persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Dan itu menjadi syarat mutlaknya. Karena itu, wewenang yang melekat pada jabatan gubernur namanya, jabatan yang namanya jabatan gubernur, baru dapat dipergunakan manakala syarat-syarat untuk menjalankan wewenang itu dipenuhi lebih dulu. Yaitu, memang ada evaluasi dan kurang lebih 26 pejabat yang dievaluasi, tetapi ada pejabat yang dikecualikan untuk dievaluasi. Otomatis dalam hal melakukan evaluasi jabatan terhadap jabatan tertentu dan mutasi pejabat bagi pejabat tertentu mestinya berdasarkan pada kinerja yang dilakukan oleh evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh gubernur. Mestinya basisnya evaluasi. Yang terjadi sekarang adalah pejabat-pejabat yang tidak dievaluasi justru dimutasi oleh Sekda. Kemarin dilantik oleh Sekda. Dasarnya apa? Tidak ada dasar sama sekali. Sekda beralasan bahwa ada perintah atasan. Dalam hukum administrasi itu, perintah atasan dapat saja diabaikan jika menyalahi norma yang menjadi pedoman tindakan bagi seorang pejabat. Apa yang terjadi saat ini di pemerintahan provinsi adalah pertama, Sekda beralasan bahwa dia menjalankan perintah atasan. Perintah atasan itu menyalahi norma. Karena dia menyalahi norma, maka tidak wajib untuk dituruti atau dipatuhi sebagaimana mutasi yang terjadi. Untuk dua orang pejabat yang kemarin baru dilantik itu salah besar ketika Sekda mengambil keputusan. Salahnya ada di mana? Yang bersangkutan tidak pernah dievaluasi dan dia adalah ketua tim evaluasi itu. Mestinya hasil evaluasi itu disampaikan dulu ke KSN untuk dinilai kelayakan dari evaluasi itu. Setelah itu kemudian nanti KSN merekomendasikan bahwa pejabat mana saja yang layak untuk dimutasi. Sekarang kan tidak dilakukan itu. Evaluasi ada, kemudian hasilnya tidak disampaikan KSN, tiba-tiba saja keputusan gubernur keluar untuk melakukan evaluasi dan Sekda melakukan pelantikan. Pelantikan Sekda sadar bahwa itu salah, tapi dia melantik dengan alasan karena atasan. Alasan karena atasan itu soal paling salah dijalankan oleh Sekda. Ini sebetulnya di luar nalar logika peraturan perundangan. Oleh karena apa? Sekda mengatakan bahwa menjalankan perintah atasan. Perintah atasan yang mana? Atasan itu memerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jika perintah itu tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka perintah itu dapat diabaikan. Itu poin paling pentingnya di situ. Itu sengaja dilakukan. Yang namanya surat keputusan itu adalah suatu perbuatan yang disadari, dibuat dengan sadar. Sehingga poin-poinnya dimuat di situ jelas. Karena atas dasar kesadaran itu dibuat. Karena itu, ini di luar akal sehat. Kalau Sekda mengatakan ini menjalankan perintah jabatan, toh dia yang melakukan evaluasi terhadap surat-surat yang ada. Sehingga kalau dia mengatakan bahwa ini perintah atasan, Sekda juga memang tahu benar tentang keadaan yang sebenarnya. Mestinya dia mengabaikan itu. Kemudian yang kedua, Sekda sedang tim evaluasi, di dalam juga ada inspektorat, di dalam juga ada kepegawaian. Mestinya memberikan pertimbangan ke gubernur. Ketika gubernur membuat surat keputusan, kan ini pasti digodok. Konsepnya adalah di kepegawaian. Dan karena itu mesti memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar kepada gubernur. Apa yang dilakukan hari ini yang diperintahkan gubernur itu salah. Tidak aturannya dilewati lalu kemudian mengatakan ini prerogatif. Salah itu. Yang tidak memberikan pertimbangan matang kepada gubernur, kemudian melakukan tindakan buta. Saya menyebut tindakan buta oleh karena dia tahu, dia paham, dia sadar bahwa itu tidak boleh dia lakukan sebagai seorang ASN.
ASN itu menjalankan norma dan tidak tunduk pada orang, dia tunduk pada norma. Gubernur itu jabatan itu dilekati dengan wewenang itu bersumber dari norma. Jadi kalau norma tidak ada di situ dan memaksa melakukan suatu tindakan norma, boleh diabaikan. Ya, Ini negara hukum, bukan itu. Benar salah tergantung pada prosedur. Ya. Prosedurnya benar, berarti hasilnya juga benar. Kalau prosedurnya salah, hasilnya juga salah. Jadi kenapa KSN membatalkan keputusan sebelumnya? Karena prosedurnya tidak tepat. Perbuatan itu berulang lagi kemarin. Prosedurnya tidak tepat, lalu kemudian substansinya harus kita benarkan melalui asesmen. Dia tiba-tiba langsung diangkat menjadi pejabat definitif dalam jabatan itu. Itu kan tidak bisa. Tadi saya katakan bahwa sah tidaknya tindakan hukum pemerintah itu tergantung pada prosedur apa yang dipergunakan, yang telah dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Tetapi ini dilompati oleh pejabat yang ada sekarang. Oleh karena itu tidak sah jabatan itu.